Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara mudah menentukan sifat-sifat akar persamaan kodat. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Namun sebelum itu terlebih dahulu, di sini kami akan mencoba menjelaskan sedikit secara singkat tentang sifat-sifat akar persamaan kodat, yaitu sebagai berikut. Di mana sifat yang pertama, yaitu D, besar dari 0, itu artinya kedua akarnya real dan berbeda. Ini sifat yang pertama. Lalu sifat yang kedua, D sama dengan 0, itu artinya kedua akarnya real dan sama. Lalu sifat yang ketiga, D kecil dari 0, itu artinya dia tidak memiliki akar nyata atau istilah lain imajiner. Pernah timbul pertanyaan, apa itu D? D ini diskriminan. Apa rumus untuk mendapatkan nilai D ini? Perhatikan, rumusnya yaitu D sama dengan B kuadrat ditambah 4AC. Ini dia rumus yang digunakan untuk mendapatkan nilai diskriminan. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, langsung saja kita mulai membahas soal yang pertama. X kuadrat dikurang 26 sama dengan 0. Oke, tentukan sifat dari akar-akar persamaan kuadrat ini. Ingat, langkah pertama, cari nilai D terlebih dahulu. Apa rumus untuk mendapatkan nilai D ini? Tentunya B kuadrat dikurang 4AC. Mana nilai A, mana nilai B, mana nilai C? Perhatikan di sini. Untuk nilai A, yaitu angka di depan X kuadrat. Di sini di depan X kuadrat tidak ditulis angkanya, itu artinya ada angka 1. Selanjutnya nilai B, yaitu angka di depan X. Kebetulan di sini tidak ada X saja, yang ada X kuadrat. Nah, karena tidak ada X saja, maka nilai B-nya sama dengan 0. Sedangkan nilai C yaitu yang angkanya saja, yaitu negatif 26. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus ini. Perhatikan, B kuadrat, B-nya 0, maka sini kita tulis 0 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1. Sedangkan C-nya negatif 26, tutup kurung. Sama dengan 0 kuadrat hasilnya tetap 0. Lalu perhatikan, negatif kali negatif, maka hasilnya positif. 4 kali 1 dikali 26, kita peroleh hasilnya 104. Sama dengan 0 ditambah 104, hasilnya tetap 104. Perhatikan, nilai D-nya ini 104. Nah, D ini besar dari 0 atau kecil dari 0? Tentunya besar dari 0. Nah, ingat tadi ketiga sifat akar-akar persamaan kodat. Di mana kalau nilai D-nya besar dari 0, itu artinya dia memiliki akar real berlainan. Nah, ini dia sifat untuk soal yang pertama. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita bahas soal yang kedua. 2x kuadrat kurang 6x sama dengan 0. Ingat langkah pertama, kita cari nilai diskriminannya terlebih dahulu. Di mana rumusnya yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4A kali C. Mana A, mana B, mana C? Perhatikan, ingat nilai A itu yang di depan X kuadrat. Di sini adalah angka 2. Lalu nilai B, angka di depan variabel X, yaitu negatif 6. Sedangkan C yang angka saja, kebetulan sini tidak ada yang angka saja. Maka nilai C-nya sama dengan 0. Maka sekarang tinggal kita ganti saja A, B, C-nya ke sini. Perhatikan, B kuadrat, B-nya di sini negatif 6. Maka di sini kita tulis negatif 6 kuadrat. Lalu dikurang 4, A-nya berapa? Yaitu 2, lalu C-nya 0. Sama dengan negatif 6 kuadrat, hasilnya 36. Lalu dikurang 4 kali 2 kali 0, hasilnya tetap 0. Dan 36 dikurang 0, hasilnya tetap 36. Sekarang perhatikan, D-nya sama dengan 36. 36 ini besar atau kecil dari 0? Tentunya besar dari 0.
Makanya di sini kita tulis D besar dari 0. Nah, ingat dari ketiga sifat akar-akar persamaan kodrat tadi. Jika D-nya itu besar dari 0, itu artinya dia memiliki sifat akarnya real dan berlainan. Ini dia sifat akar-akar persamaan kodrat untuk soal kita yang nomor 2. Ini dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3. X kuadrat dikurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Oke, langkah pertama tadi, cari nilai D-nya terlebih dahulu. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Terlebih dahulu kita cari nilai A, B, dan C-nya. Ingat, A itu yang di depan X kuadrat. Kalau tidak ditulis angkanya, itu artinya ada angka 1. Lalu, perhatikan B itu angka di depan X. Di sini angka di depan X adalah negatif 2. Sedangkan C yang angka saja, yaitu negatif 3. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilai A, B, C-nya ke rumus kita kali ini. Perhatikan. B kuadrat, B-nya negatif 2. Maka di sini kita tulis negatif 2 kuadrat. Dikurang 4, A-nya 1, lalu C-nya negatif 3. Sama dengan negatif 2 kuadrat hasilnya 4. Lalu perhatikan negatif kali negatif maka hasilnya positif. 4 kali 1 lalu dikali 3 kita peroleh hasilnya 12. Dan 4 ditambah 12 hasilnya 16. Perhatikan 16 ini besar atau kecil dari 0? Tentunya besar dari 0. Maka di sini besar dari 0. Ingat tadi jika nilai D-nya besar dari 0 itu artinya dia memiliki akar real dan berlainan. Ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat-sangat mudah sekali. Lanjut ke soal yang nomor 4. Negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 15 sama dengan 0. Ingat, untuk menentukan sifat dari akar-akar persamaan kuadrat ini, terlebih dahulu cari nilai diskriminannya. Yaitu rumusnya B kuadrat kurang 4AC. Sekarang kita cari tahu terlebih dahulu. Apa nilai A-nya, B, dan juga C-nya. A-nya di sini yaitu angka di depan X kuadrat. Yaitu ada negatif 1. Lalu nilai B-nya di depan X. Yaitu ada positif 2. Dan nilai C yaitu yang angka saja. Yaitu positif 15. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Perhatikan di sini. B kuadrat, B-nya 2. Maka sini kita tulis 2 kuadrat. Lalu dikurang 4, A-nya negatif 1. Lalu nilai C-nya 15. Lanjut sama dengan 2 kuadrat hasilnya 4. Lalu negatif kali negatif hasilnya positif. 4 kali 1 dikali 15 kita peroleh hasilnya 60. Dan 4 ditambah 60 hasilnya 64. Nah, 64 ini besar atau kecil dari 0? Tentunya besar dari 0. Makanya di sini nilai D-nya besar dari 0. Ingat sekali lagi, sifat dari akar-akar persamaan kuadrat. Jika nilai D-nya besar dari 0, itu artinya dia memiliki akar real berlainan. Ini dia jawabannya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 5. X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 sama dengan 0. Langkah pertama, cari nilai D-nya atau diskriminannya terlebih dahulu. Di mana rumusnya yaitu D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Kita cari nilai A, nilai B, nilai C-nya terlebih dahulu. A-nya sama dengan angka di depan X kuadrat. Kalau tidak ditulis angkanya, itu artinya ada angka 1. Lalu B, nilai B yang di depan X saja, yaitu negatif 4. Dan nilai C yaitu yang angka saja, yaitu positif 4. Sekarang tinggal kita masukkan saja ke dalam rumusnya sini. B kuadrat, B-nya negatif 4. Maka sini kita tulis negatif 4 kuadrat. Lalu dikurang 4 kali A-nya 1, lalu C-nya berapa? Yaitu 4. Lanjut sama dengan negatif 4 kuadrat hasilnya positif 16. Lalu dikurang 4 kali 1 kali 4 hasilnya juga 16. Dan
16 kurang 16 hasilnya adalah 0. Perhatikan, nilai D-nya di sini sama dengan 0. Ingat sifatnya tadi, jika nilai D-nya sama dengan 0, itu artinya apa? Dia memiliki 2 akar real yang sama. Nah, ini dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 6. X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 sama dengan 0. Ingat rumus diskriminan. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Kita cari nilai A, B, dan C-nya terlebih dahulu. A yang di depan X kuadrat. Kalau tidak ditulis angkanya, itu artinya ada angka 1. Lalu nilai B yang di depan X, yaitu positif 6. Sedangkan nilai C yang angka saja, yaitu positif 9. Lanjut. Sama dengan B kuadrat, B-nya 6. Maka sini kita tulis 6 kuadrat. Lalu dikurang 4, A-nya 1, C-nya 9. Sama dengan 6 kuadrat hasilnya 36. Lalu dikurang 4 kali 1 dikali 9 hasilnya juga 36. Ya kan? Nah, 36 kurang 36 tentunya hasilnya sama dengan 0. Perhatikan, nilai D-nya ini sama dengan 0. Ingat sifat-sifat akar persamaan kuadrat tadi yang nomor 2. Di mana kalau jika D-nya sama dengan 0, itu artinya apa? Tentunya dia memiliki 2 akar real yang sama. Nah, ini dia jawabannya. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 7. 4x kuadrat dikurang 12x ditambah 9 sama dengan 0. Ingat, langkah pertama untuk menentukan sifat-sifat akar persamaan kuadrat, cari nilai diskriminannya terlebih dahulu. Di mana rumus yang kita gunakan yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Sekarang kita cari tahu terlebih dahulu nilai A, B, dan C-nya. A itu yang di depan X kuadrat, yaitu angka 4. Lalu B, yaitu angka di depan parabel X saja, yaitu negatif 12. Sedangkan C, yaitu yang angka saja, yaitu positif 9. Sekarang kita lanjut ke rumusnya ini. B kuadrat, B-nya negatif 12. Maka sini kita tulis negatif 12 kuadrat. Lalu dikurang 4, A-nya juga 4, lalu C-nya sama dengan 9. Sama dengan negatif 12 kuadrat hasilnya positif 144. Lalu dikurang 4 kali 4 hasilnya 16. 16 dikali 9 ternyata hasilnya juga 144. Sama dengan 144 dikurang 144 tentunya hasilnya sama dengan 0. Maka di sini kita peroleh nilai D-nya sama dengan 0. Ingat, sifat yang kedua, jika D-nya sama dengan 0, itu artinya apa? Tentunya dia mempunyai 2 akar real yang sama. Nah, ini dia jawaban untuk soal yang nomor 7. Sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 8. X kuadrat dikurang 2X ditambah 7 sama dengan 0. Ingat sekali lagi langkah awal untuk menentukan sifat-sifat akar persamaan kuadrat, cari nilai diskriminannya terlebih dahulu. D sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Nilai A diperoleh dari angka di depan X kuadrat. Ingat, kalau tidak ditulis angkanya, itu artinya ada angka 1. Maka A-nya sama dengan 1. Lalu untuk nilai B, yaitu angka di depan X saja, yaitu negatif 2. Sedangkan C yang angka saja, yaitu positif 7. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. B kuadrat, B-nya negatif 2. Maka di sini kita tulis negatif 2 kuadrat. Lalu dikurang 4, A-nya 1, C-nya di sini 7. Lanjut sama dengan negatif 2 kuadrat hasilnya positif 4. Dikurang 4 kali 1 kali 7, kita peroleh hasilnya 28.
Dan 4 dikurang 28, kita peroleh hasilnya negatif 24. Ternyata nilai D yang kita peroleh dia kecil dari 0. Ya kan? Karena negatif, berarti kecil dari 0. Nah, ingat sifat yang ketiga tadi. Jika nilai D-nya atau diskriminannya kecil dari 0, itu artinya dia tidak memiliki akar real. Atau istilah lainnya yaitu bilangan imajiner. Nah, seperti ini dia cara penyelesaiannya. Sangat-sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.